Pentingnya belajar sejarah. Mempelajari sejarah manajemen sangat penting bagi kita untuk mendapat gambaran tentang bagaimana manajemen itu telah berlangsung pada masa lalu, bagaimana kemudian manajemen tersebut berkembang, prinsip-prinsip apa saja yang dikembangkan pada masa lalu, dan bagaimana manajemen tersebut berkembang dewasa ini. Pada akhirnya, kita harus pula mempelajari dan mengantisipasi perkembangan di masa mendatang yang tentu saja akan menentukan arah pertumbuhan manajemen itu sendiri. Dengan mengetahui arah perkembangan tersebut, maka kita akan dapat mempersiapkan dan membekali diri dengan keterampilan manajerial yang diperlukan di masa mendatang. Dengan mempelajari sejarah manajemen, membuat manusia zaman sekarang mengetahui kesalahan-kesalahan manusia di masa lalu atau mengetahui kunci keberhasilan para pendahulu. Hal ini dapat kita simpulkan bahwa setiap fase yang telah dilalui oleh sejarah manajemen itu menyempurnakan fase-fase sebelumnya, sehingga ada perbaikan yang berkelanjutan untuk mendapatkan metode yang pas demi perkembangan ilmu manajemen. Sejarah perkembangan teknologi pemikiran manajemen. Teori manajemen ilmiah. Konsep manajemen ilmiah menjelaskan tentang penerapan ilmu ilmiah pada studi, analisis, dan pemecahan masalah pada manajemen. Konsep ini juga mempelajari seperangkat mekanisme atau teknik-teknik untuk meningkatkan efisiensi kerja. Adapun tokoh-tokoh manajemen ilmiah atau scientific management diantaranya Frederick Winslow Taylor, Frank dan Lillian Gilbert, Henry L. Grant, dan juga Harrington Emerson. 2. Teori organisasi klasik. Teori organisasi klasik juga dijelaskan oleh Frederick Winslow Taylor pada tahun 1856 sampai 1915. Teori ini menjelaskan 4 prinsip dasar tentang efisiensi. Pertama, mengembangkan metode-metode ilmiah dalam manajemen setiap pekerjaan. 2. Seleksi ilmiah untuk setiap karyawan, agar setiap karyawan dapat diberikan tanggung jawab atas setiap tugas yang diberikan. 3. Pendidikan dan pengembangan ilmiah pada karyawan. 4. Kerjasama yang baik antara manajemen dan tenaga kerja. Konsep teori organisasi klasik ini menekankan tentang kerjasama yang melahirkan sebuah konsep efisiensi. Tanpa kerjasama, maka efisiensi akan menjadi sebuah hambatan. Oleh karena itu, organisasi klasik memberikan sebuah konsep tentang bagaimana sebuah kerjasama itu mendatangkan efisiensi. Hubungan manusiawi. Tokoh-tokoh pada aliran manajemen manusiawi ini diprakarsai oleh Hugo Munsterbrook dan Elton Mayo. Dua tokoh ini menjelaskan tentang munculnya sebuah ketidakpuasan pada pendekatan klasik. Kenapa? Karena tidak sepenuhnya menghasilkan efisiensi produksi dan keharmonisan kerja. Nah, kemudian teori ini menjelaskan tentang perilaku manusia, bagaimana kerja-kerja manajemen itu melakukan pendekatan, memanusiakan manusia, di mana manusia itu merupakan aset yang paling utama dari proses perjalanan kerja-kerja manajemen. 4. Manajemen modern. Teori ini berkembang melalui 2 jalur, yaitu 1. Perilaku organisasi. Teori organisasi ini diprakarsai oleh Abraham Maslow dengan teori motivasinya. Kemudian Robert Black dan Jane Morton yang membahas tentang 5 gaya kepemimpinan dengan kisi-kisi manajerial atau managerial grid. 2. Aliran kuantitatif. Aliran kuantitatif ditandai dengan berkembangnya tim-tim riset operasi atau operation research dalam pemecahan masalah-masalah industri. Riset operasi kemudian diformalisasikan dan disebut aliran manajemen sains yang berfungsi untuk penganggaran modal, manajemen aliran kas, scheduling produksi, pengembangan strategi produksi, dan perencanaan pengembangan sumber daya manusia. Ada beberapa langkah pendekatan kuantitatif, yaitu 1. Perumusan masalah, 2. Penyusunan suatu model matematis, 3. Mendapatkan penyelesaian dari model matematis, 4. Pengujian model dan hasil yang didapatkan dari model matematis, 5. Penetapan pengawasan atas hasil-hasil model matematis, 6. Pelaksanaan hasil dalam kegiatan implementasi. Sekian hasil video yang telah kami buat. Terima kasih.